Masih di ngaji kitab Hadis Sunan Ibnu Majah, kita masuk di hadis nomor 643. Babun utawi iki iku bab fi muakalatil haid, di dalam makan bersama orang yang haid, wafi su'riha, dan di dalam sisa makanannya orang haid. Jadi orang haid makan, kemudian ada sisanya dimakan oleh suaminya atau anaknya atau orang lain. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Muhammad bin Ja'farin, dasana Su'batu anil Mikdam bin Suraihi bin Hani, an abih, dari bapaknya Mikdam, namanya adalah Sureh. An Aisyata, dari Aisyah, qolat, berkata sopo Aisyah, kuntu, ada aku iku ata'arroku, ngerokoti, al-atma, pada balungan. Balungan itu ya tulang yang ada daging-dagingnya sedikit, itu dikerokoti oleh Aisyah. Jadi balungan artinya ya tulang sembelian, binatang sembelian yang ya masih ada dagingnya dikit-dikit. Dikerokoti itu ya dimakan. Wa ana, dan utawi aku Aisyah iku haidun, wanita yang haid. Payak huduhu, maka mengambil pada balungan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayadhu, maka meletakkan sopo Rasul, pamahu, pada mulutnya Rasul, haitsu kana, di mana ada opo fami, mulutku. Jadi bekas yang aku kerokoti itu tadi, yang aku makan, itu dimakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah meletakkan mulutnya di tempat di mana tadi mulutku berada. Wa asrobu, dan minum aku minal inai, dari wadah. Payak huduhu, maka mengambil sopo Rasul pada wadah. Saya ulang. Payak huduhu, maka mengambil pada wadah sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayadhu, maka meletakkan sopo Rasul pahu, pada mulutnya Rasul, haitsu kana, di mana ada opo fami, mulutku. Wa ana, dan utawi aku iku haidun, wanita yang haid. Hadasana Muhammad ibnu Yahya, hadasana Abul Walidi, hadasana Hamad bin Salamata, an Sabit, an Anasin. Anal Yahud, sesungguhnya orang-orang Yahudi. Iku kanu, ada mereka, iku layaj lisuna, tidak duduk mereka, ma'al haid, bersama wanita haid, fi baitin, di suatu rumah. Jadi wanita haid itu dibikinkan rumah sendiri. Jadi tidak boleh berada di rumah bersama anggota keluarga yang lain. Itu syariatnya memang seperti itu dalam agama Yahudi. Walayak kuluna, dan tidak makan bersama mereka. Walayasrobuna, dan tidak minum bersama mereka. Jadi mereka ya tidak boleh makan bersama-sama wanita haid, minum bersama
sama wanita haid itu. Qala berkata Anas, Padukiro maka diceritakan opo dalika demikian itu aturan agama Yahudi lin nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'anzala maka menurunkan sopo Allahu Allah wa yas'alunaka anil mahid kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa yas'alunaka dan bertanya mereka kepada engkau Muhammad anil mahid tentang urusannya haid. Kul katakan wahai Muhammad huwa adapun mahid iku adzan kotoran, ya kotoran atau darah kotor. Pak tazilu maka memisahkanlah kalian anisaa pada wanita fil mahid di dalam haid. Nah ini kalau tidak dijelaskan oleh Rasulullah, nah ini bisa-bisa orang juga akan mempraktekkan seperti prakteknya orang Yahudi. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Isna'u berbuatlah kalian kulasai pada segala sesuatu ilal jima kecuali jima. Jadi fa'tazilun nisa fil mahid itu jima itu saja. Jadi yang menafsirkan ayat ini adalah Rasulullah sendiri. Jadi fa'tazilun nisa fil mahid itu tidak boleh jima, itu saja. Kalau sekedar duduk bersama, makan bersama, minum bersama, itu dalam syariat Islam diperbolehkan. Kalau syariat terdahulu, nah itu tidak boleh, syariatnya Yahudi tidak boleh. Itu bentuk, yaitu di Al-Baqarah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, terus termasuk ayat Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alladzina min qablina Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Itu kan termasuk ini. Jadi syariatnya Nabi Muhammad itu dibikin lebih ringan daripada syariat Nasrani atau Yahudi. Babun utawi iki iku bab. Bima di dalam apa-apa ja'a yang datang opoma. Tina bil haidi di dalam menjauhinya orang haid al masjidah pada masjid. Jadi diusahakan tidak masuk masjid. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Muhammad bin Yahya qala berkata keduanya. Hadasana Abu Nuaimin dasana ibnu Abi Ghaniyah an Abil Khattab al-Hajari an Mahdud ad-Duhli an Jasroh qolat berkata Jasroh. Ahbarotni mengkabari ni padaku sopo Ummu Salamah. Qolat berkata sopo Ummu Salamah. Takola masuk sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sorhata hadal masjid pada halaman ini masjid. Panata maka memberi pengumuman, memanggil artinya memberi pengumuman sopo Rasul bi'a'la sautihi dengan lebih kerasnya suaranya Rasul. Innal masjidah sesungguhnya masjid iku layahilu tidak halal. Apa masjid li junubin bagi orang junub. Wala dan tidak haidin bagi wanita yang haid. Itu secara umum demikian. Adapun perinciannya ya, mungkin sudah dijelaskan di
hadis-hadis sebelumnya. Jadi kalau sekiranya junub atau haid, yes, jangan masuk masjid. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fil ahid di dalam wanita yang haid, fil haid di dalam wanita yang haid. Taro melihat dia ba'da tuhri setelah suci, asufrota pada kuning-kuning, ya bercak kuning, wal kudroh dan keruh, ya keruh. Jadi misalnya waktu haid itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 7, ya. Nah, tanggal 8 sampai tanggal 30 itu kan waktunya suci. Nah, kemudian di tanggal 15-nya itu ada bercak-bercak gitu. Biasanya ya terlihat di celana dalamnya itu atau warna keruh, ya, bercak-bercak kuning. Apakah itu dianggap haid atau dianggap apa? Jadi ini tidak tersambung langsung dengan waktunya haid. Jadi misalkan waktunya haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, ini ada bercak itu di tanggal 15. Di tanggal 8 sampai 14 itu bersih, tanggal 15 itu ada bercak. Apakah itu dianggap haid atau gimana? Kalau berhubungan langsung, misalnya tanggal 30 misalnya, itu mulai ada bercak-bercak, ya. Terus tanggal 1 itu biasanya haid lah. Kalau berhubungan langsung, nah itu bisa dianggap haid. Tapi kalau tidak berhubungan langsung, nah itu gimana? Hadatsana Muhammad ibnu Yahya, hadatsana Ubaidullah ibnu Musa, an Saiban an Nahwi, an Yahya ibni Abi Kasir, an Abi Salamata, an Umi Bakrin, anaha sesungguhnya Umi Bakrin, iku ahbarat mengkabari dia. Anak Aisyata sesungguhnya Aisyah, iku kolat berkata dia Aisyah. Kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil mar'ati di dalam wanita. Taro yang melihat dia wanita ma pada apa-apa ya ribuha yang meragu-ragukan opo maha pada wanita ba'da tuhri setelah suci. Jadi tidak berhubungan langsung dengan haid. Kola bersabda Rasul inama sejatinya hia adapun ma bercak-bercak kuning atau keruh iku irkun urat. Jadi bukan haid. Atau urukun beberapa urat. Jadi tetap sholat, tetap puasa. Kala berkata sopo Muhammad bin Yahya yuridu menghendaki sopo Ubaidullah bin Musa ba'da tuhri pada lafat setelah suci itu adalah ba'dal gusli, sesudah mandi. Sudah mandi. Hadatsana Muhammad ibnu Yahya, hadatsana Abdur Razak, akhbarona Ma'mar an Ayub an Ibni Sirin an Umi Atiyah. Qalat berkata sopo Ummu Atiyah. Lam nakun tidak ada kami, iku naro melihat kami. Asufrota pada kuning-kuning, wal kutroh dan keruh atau bercak kuning keruh itu. Sayan pada sesuatu pun. Artinya kami tidak menganggap itu adalah sesuatu dari haid, itu tidak. Tapi ya cuma ya urat gitu aja. Nah itu tetap puasa, tetap sholat.
Qala berkata sapa Muhammad ibnu Yahya, dasana Muhammad benu Abdillah Ar-Raqasi, dasana Wuhaib an Ayub an Hafsah an Umi Atiyah qalat berkata Ummu Atiyah, kuna ada kami iku lana udu tidak menganggap kami asuh rota pada kuning-kuning walkut rota dan keruh sayan pada sesuatu pun, artinya tidak dianggap sebagai head. Qala berkata sapa Muhammad bin Yahya, Wuhaibun utawi Wuhaib iku aulahuma lebih utamanya keduanya indana di sisi kami bihada dengan ini hadis, ya. Jadi Wuhaib itu menurut kami lebih utama daripada keduanya di dalam masalah hadis ini. Jadi lebih utama daripada Ma'mar, ya, daripada Ma'mar yang sama-sama muridnya Ayub. Babun nufasa utawi bab wanita-wanita yang nifas. Kam berapakah tajlisu duduk sopo nufasa? Duduk itu tidak sholat, tidak puasa. Jadi bukan duduk dalam arti yang sebenarnya, tapi maksudnya duduk tidak sholat, tidak puasa. Atasana Nasru benu Ali al-Jahdomi, tasana Suja ibnul Walidi, an Ali bni Abdil A'la, an Abi Sahlin, an Masata al-Astiyah, an Umi Salamata, kolat berkata Ummu Salamah, kanat ada sopaan nufasa, wanita-wanita yang nifas, ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam, iku tajlisu duduk sopo nufasa arba'ina 40 apanya yauman harinya. Jadi 40 hari tidak sholat, tidak puasa. Wakuna dan ada kami iku natli mengolesi kami wujuhana pada wajah-wajah kami bilwarsi dengan minyak wangi warsi. Jadi warsun itu sejenis minyak wangi, ya. Minal kalafi dari flek, ya, flek-flek hitam, ya, pasca melahirkan itu kan. Jadi asalnya kan badannya gede, ya, menggelembung kan gitu kan. Begitu badannya setelah melahirkan kan badannya mungkin agak kendor lagi, ya, nggak tegang lagi. Nah terus di wajah itu muncul flek-flek. Nah itu kalau zaman Nabi itu diolesi minyak warsun itu, sejenis minyak wangi. Atasana Abdullah bin Said dasana al-Muharibi an Salam bin Sulaimin au Salmin saka ragu-ragu sapa Abul Hasan, ya. Jadi lafadznya Sulaim atau Salmin, Abul Hasan ragu-ragu. Wa adunuhu dan menyangka aku, akunya adalah Muharibi, hu pada Salam, huwa utawi Salam iku Abul Ahwas, jadi kunyahnya adalah Abul Ahwas. An Humaidin an Anas, qala berkata Anas, karena ada sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iku wakota membuat waktu sopo Rasul lin nufasa bagi para wanita-wanita yang nifas arba'ina yauman 40 hari.
ila kecuali antara jika melihat dia wanita atuhro pada suci qabla dalika sebelum demikian itu. Nah ini kalau sebelum 40 hari kok darahnya sudah bersih, ya sudah berarti harus sholat. Nah, kedokteran sekarang itu saya pernah ditanya oleh seseorang, jadi dia melahirkan terus darahnya itu dibersihkan sekalian sama dokternya. Jadi 3 hari itu sudah bersih. Nah, kalau gitu sholat apa enggak? Nah, kalau melihat hadis ini ila antaro atuhro qabla dalika, ya sudah berarti sholat. Ya, perkara umpama masih sakit atau apa ya bisa sholat duduk atau sambil berbaring kalau memang belum memungkinkan untuk sholat secara normal. Babuman babnya orang wako'a yang jima dia orang alam ro'atihi atas istrinya man, wahya dan utawi man iku haidun haid. Ya, ini ketidaksengajaan ya. Ya, istrinya mungkin nggak ngasih tahu atau gimana. Kalau sengaja ya ada ancamannya fakot kafaro bima unzila ala Muhammad itu. Tapi umpama tobat ya diterima tobatnya. Terus ada kafarohnya juga. Atasana Abdullah binul Jarrah, tasana Abdul Ahwas, an Abdul Karim, an Miksam, an Ibni Abbas. Kala berkata sopo Ibnu Abbas. Karena ada sopo arrojulu seorang laki-laki. Idza waqa'a ketika jatuh, artinya menjimak dia. Ngalam ro'atihi atas istrinya, wahia dan dia, istri iku haidun haid. Amarahu perintah pada rojul sopa nabi sallallahu alaihi wasallam an yatasaddaqo jika sedekah dia binisfi dinar dengan setengah dinar. Ini kalau setengah dinar itu memang darahnya sebenarnya sudah mampet, sudah bersih. Cuma istrinya belum mandi. Ya. Nah, terus sama suaminya dipikir sudah mandi kan gitu. Terus dijima. Tuh. Kalau darahnya masih deres ya sedekahnya 1 dinar. Berhubung sudah mampet tapi belum mandi ya setengah dinar saja. Babun utawi iki iku bab fi muakalatil haid di dalam makan bersama wanita yang haid. Atasana Abu Bisrin Bakru bin Khalaf qala atasana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyata bin Shalih anil Ala ibnil Haris an Haram bin Hakim an Amih an Abdillah bin Sa'din qala berkata Abdillah, Sa'al tu bertanya aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam an muakalatil haid tentang makan bersama wanita haid. Pakola maka berkata sopo Rasul, bersabda siapa Rasul, wakilha dan makan bersamalah kamu pada wanita haid. Ya silahkan, tidak apa-apa. Babun bab fisolati di dalam sholat, fisaubil haid di dalam pakaiannya wanita haid. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah, atasana Waki an Tolhata bin Yahya, an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, an Aisyah dari Aisyah, kolat berkata Aisyah,
Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat siapa Rasul wa ana dan utawi aku Aisyah iku ila jambihi pada sebelahnya Rasul. Wa ana dan utawi aku iku haidun wanita yang haid. Wa alaya dan iku atasku mirtun. Mirtun itu eh, semacam apa? Kain dari wol atau ya biasanya dari wol. Ada juga yang dari sutra, yang mana biasa dipakai untuk berselimut, bisa berfungsi sebagai izar, sarung, nah, bisa berfungsi sebagai untuk menutupi badan bagian atas. Yes, mirtun dimakna selimut gitu ya enggak apa-apa. Li milikku. Wa alaihi dan iku atas Nabi ba'duhu utawi sebagiannya mirtun. Oh, jadi sebagiannya selimut. Nah, jadi sebagian kena yang head itu, nah, sebagian kena yang sholat. Nah itu enggak apa-apa, seperti itu. Atasana Sahlu ibnu Abi Sahlin, atasana Sufyan ibnu Uyainah, atasana As-Saibani an Abdillah bin Sadat, an Maimunah, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam iku sholat siapa Rasul. Wa alaihi dan iku atas Rasul mirtun utawi selimut. Alaihi iku atas Rasul ba'duhu utawi sebagiannya selimut. Wa alaiha dan iku atas Maimunah ba'duhu utawi sebagiannya selimut. Wahya dan utawi Maimunah iku haidun haid. Jadi pernah dilakukan dengan Aisyah, pernah juga dengan Maimunah. Babun utawi iki iku bab. Idza hadat ketika haid sopo al jariyatu wanita muda. Ya, wanita yang muda yang asalnya belum wajib pakai kerudung, nah, terus begitu haid otomatis kan wajib pakai kerudung. Lam tusoli tidak boleh sholat siapa jariyah ila kecuali bihimarin dengan menggunakan tutup kepala atau kerudung. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya. Hadasana Waqi' an Sufyan an Abdul Karim an Amri bin Sa'id an Aisyah anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku dakhala masuk siapa Nabi alaiha atas Aisyah. Fahtabaat maka bersembunyi sopo maulatun budak perempuan laha bagi Aisyah. Jadi ya masih anak-anak sih. Wong biasanya ya tidak sembunyi, ya kan? Biasanya ya nggak pakai kerudung atau apa gitu. Nah, waktu itu si maulatun itu sembunyi. Pakola maka bersabda sopo an-nabiyyu Nabi Shallallahu alaihi wasallam adat sudah head dia sudah head. Pakolat maka berkata dia maulat naam ya. Pasako maka menyobek sopo Nabi laha untuk maulat min imamatihi dari sorbannya Nabi. Ya zaman dulu ya keterbatasan pakaian ya. Pakola maka bersabda siapa Nabi, ikhtamiri berkerudunglah kamu maulat bihada dengan ini.
pakai kerudung ya nak ya, ini tak sobekkan dari sorbanku. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abdul Walidi wa Abu Nu'man. Qala berkata keduanya, hadasana Hamad bin Salamah an Qatadata an Muhammad bin Sirin an Sofiyata bintil Haris an Aisyah anin Nabi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, layak balu tidak menerima sopo Allah sholata haidin pada sholatnya wanita yang sudah haid ila kecuali bihimarin dengan kerudung atau penutup kepala. Kalau sekarang, zaman sekarang insya Allah anak-anak TK itu pun ya kalau sholat ya sudah pakai mukena, kepalanya tertutup. Ya, kalau zaman dulu memang zaman keterbatasan. Ya, wanita-wanita yang belum haid ya tetap sholat walaupun nggak pakai kerudung. Yang belum balik kan. Begitu balik ya harus pakai kerudung. Kalau zaman sekarang ya insya Allah sudah tersedia lah. Babul haidi utawi babnya wanita haid tahta dibu memakai daun pacar, untuk pewarna kuku. Jadi kuku ini diwarna ya. Itu sunnah para sahabat itu. Dan wanita itu kalau bisa ya pakai warna kuku itu. Menampakkan kalau betul-betul dia wanita. Atasana Muhammad bin Yahya, atasana Hajjat, atasana Yazid bin Ibrahim, atasana Ayub, an Mu'adah, anam ra'atan sesungguhnya seorang wanita. Iku sa'alat bertanya dia Aisyata pada Aisyah. Qalat berkata imro'ah, tahtadibu apakah boleh memakai daun pacar untuk warna kuku sapa al haidu wanita haid. Faqalat maka berkata sapa Aisyah, qad kuna sungguh ada kami inda Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu dan utawi kami iku nahtadibu memakai daun pacar kami. Falam yakun maka tidak ada sapa Nabi iku yanhana melarang sapa Nabi pada kami anhu dari daun pacar. Berarti boleh itu mewarna kuku. Tapi ya diusahakan ya daun pacar itu aja lah. Kalau pewarna kuku sekarang itu khawatirnya seperti cat tembok itu. Nanti saat wudhu itu dikhawatirkan nggak nembus ke kukunya ya. Ya, nggak nembus ke kukunya. Kalau daun pacar insya Allah itu sifatnya meresap, ya, meresap ke kukunya. Babul masih utawi babnya mengusap alal jabair, nah, atas pembalut luka, ya, pembalut luka, perban. Kalau bahasanya sekarang ya perban itu ya. Itu disebut jabair. Hadasana Muhammad bin Abban al-Balkhi, hadasana Abdur Razak, akhbarona Israil, an Amri bin Khalidin, an Zaid bin Ali, an Abih, an Jadih, an Ali bin Abi Thalib, qala berkata Ali bin Abi Thalib. Ingkasarat pecah atau luka, opo ihda zandaya, salah satu tulang lengan bawah ya. Jadi tulang lengan bawah ya. Jadi yang
menyambungkan antara lengan dan telapak tangan. Nah, di sini ya. Fasa'altu maka bertanya aku an-nabiyya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa amaroni maka perintah siapa Nabi ini padaku an amsaha jika mengusap aku alal jabair atas ya perban atau pembalut luka. Kalau eh, di situ wudhu atau mandi junub mungkin kok sekiranya kena air itu ya bahaya, ya bolehlah diusap saja, tidak apa-apa. Qala berkata sapa Abdul Hasan bin Salamah, akhbaronahu mengkabarina pada kami kepada hadis sapa Ad-Dabari an Abdirrazzaq. Nahwahu semisal hadisnya Muhammad bin Aban. Jadi sama-sama muridnya Abdurrazzaq. Ya, jadi kalau ada tangan patah atau apa itu kan dibungkus tangannya. Itu umpama wudhu ya diusap saja itu boleh ya. Silahkan. Babul lu'ab utawi babnya apa? Air liur atau iler. Nah, bahasa Jawanya itu iler. Yusibu menimpa opo lu'ab asauba pada pakaian. Kalau iler kena pakaian itu gimana? Hadasana Ali bin Muhammad, hadasana Waqi' an Hamad bin Salamah, an Muhammad bin Ziyad, an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, Ro'a itu melihat aku an Nabiya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam hamilal Husain, orang yang menggendong Husain bin Ali. Ala atikihi atas pundaknya Nabi. Walu abuhu dan iler atau air liurnya Husain iku yasilu mengalir alaihi atas Nabi. Ya ndak apa-apa, itu tidak najis ya. Babul mats utawi babnya berkumur terus disemprotkan. Nah itu fil inak di dalam wadah. Jadi orang itu kumur, habis kumur terus air bekas kumurnya itu dimasukkan ke dalam wadah. Hadasana Suwaid bin Sa'id, hadasana Sufyan bin Uyainah an Mis'ar ha. Wa hadasana Muhammad bin Utsman bin Karomah, hadasana Abu Usamah an Mis'ar an Abdul Jabbar bin Wa'il an Abi. Qala berkata Abi, Ro'a itu melihat aku an-nabiyya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Utia diberi sopo Nabi bidalwin pada satu timba. Pamat mado maka berkumur timba atau ember. Maka berkumur sopo Nabi minhu dari timba. Kalau danwil ini kan ya memang untuk ngambil air dari sumur itu namanya dalwun. Pamaja maka apa bahasanya? Yaitu tadi meludahkan sopo Nabi fihi di dalam timba miskan minyak wangi. Atau atyaba lebih wangi minal miski daripada minyak wangi. Jadi miskan itu minyak kasturi. Ya, minyak kasturi itu minyak yang paling wangi. Kalau aslinya kan terbuat dari rusa. Apanya gitu loh. Itu diambil minyaknya atau apanya terus diolah jadi minyak kasturi itu. Itu yang asli, mahal. Kalau di jalan 10.000 itu ya palsu. Yang di pinggir jalan itu palsu. Wastan saro dan
menyemprotkan siapa Nabi, wastansaro itu memasukkan air ke hidung terus dikeluarkan lagi. Khorijan keluar minat dalwi dari timba. Jadi pernah itu Rasulullah kumur air ya, terus dimasukkan ke timba itu. Timbanya itu wangi. Ya, wangi atau bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi itu. Dan juga pernah istinsar tapi dikeluarkan dari timba. Atasana Abu Marwan, dasana Ibrahim bin Sa'din Aniz Zuhri an Mahmud bin Rabi wa kana dan ada dia Mahmud iku kot akola sungguh mengingat dia Mahmud majatan pada ludahan ya. Majatan itu ya ludahan dari kumur ya. Majaha yang meludah pada ludahan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pidalwin di dalam sebuah timba min bi'rin dari suatu sumur lahum bagi mereka kaumnya Mahmud bin Rabi atau kabilahnya Mahmud bin Rabi. Waktu itu memang masih kecil Mahmud bin Rabi, tapi dia masih ingat peristiwanya. Babun nahyi utawi bab larangan an yaro jika melihat siapa orang aurata akhih pada aurat saudara laki-lakinya orang. Jadi jangan podo lanangi terus seenaknya sendiri buka aurat atau lihat aurat, tidak boleh. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Zaid bin Al-Khubab, ani Dhahak bin Utsman, hadasana Zaid bin Aslam, an Abdurrahman bin Abi Said Al-Khudri, an Abi ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Rasul. La tangdur tidak boleh melihat sopo almar'atu wanita ila auratil mar'ati pada auratnya wanita. Wala yang dur dan tidak boleh melihat sopo ar-rajulu laki-laki ila aurati rajuli pada auratnya laki-laki yang lain. Jadi melihat auratnya orang lain walaupun sama-sama jenis kelaminnya itu tidak boleh. Dasana Abu Bakri bin Abi Saibah, dasana Waki an Sufyan an Mansur an Musa bin Abdillah bin Yazid an Maulan dari seorang bekas budak li Aisyah bagi Aisyah. Qolat berkata Aisyah, mana dortu maka tidak pernah melihat aku. Au atau maro'a itu tidak pernah melihat aku farja Rasulillah pada kemaluannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kotu sama sekali. Walaupun istrinya itu tidak pernah lihat kemaluannya Rasulullah, tidak pernah. Jadi ora roh rupane tapi eling rasane. Kala berkata sapa Abu Bakrin, karena ada sapa Abu Nuaimin Abu Nuaim. Yaqulu berkata sapa Abu Nuaim an maulatin dari bekas budak perempuan ya, li Aisyah bagi Aisyah. Kalau sanad di atas kan maulan lafadznya. Kalau dari Abu Nuaim lafadznya maulatin. Jadi beda. Kalau maulan itu laki-laki, maulatin itu perempuan. Babuman utawi babnya orang iktasala yang mandi di Yaman. Minal janabati dari mandi jenabat. Fabakia maka tersisa min jasadihi dari badannya orang opo lum'atun. Lum'atun itu bisa bermakna belentong. Belentong itu ada bagian kecil yang belum kena air, maksudnya gitu. Jadi lum'ah itu ya bagian kecil mungkin satu lingkaran gitu kan. Lam yusibha belum menimpa
pada lum'ah opo alma'u air. Itu gimana? Dasana Abu Bakri bunu Abi Saibata wa Ishaq bunu Mansur kola berkata keduanya. Dasana Yazid bin Harun akhbarona Mustalim bin Said an Abi Ali Ar-Rohabi an Ikrimata an Ibni Abbas anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku iktasala mandi siapa Nabi min janabatin dari mandi jenabat. Paro'a maka melihat siapa Nabi lum'atan pada belentong lam yusibha yang belum menimpa pada lum'ah opo alma'u air. Pakola maka berbuat siapa Nabi bijumatihi pada rambut pundaknya Nabi. Waktu itu rambutnya Nabi gondrong ya. Fabal laha maka membasahi siapa Nabi pada apa? Pada itu jumah ya, alaiha atas lum'ah. Jadi ngambil rambut yang masih basah itu, ambil airnya sedikit, nah, terus digunakan untuk membasahi yang belum kena air itu tadi. Ya, gitu. Qala berkata sopo Ishaq fi hadisihi di dalam hadisnya Ishaq. Ini lebih jelas. Pak Asoro maka memeres siapa Nabi sakrohu pada rambutnya Nabi. Jadi diperas keluar airnya ya. Alaiha atas lum'ah lentongnya yang belum kena air itu dikasih air. Nah, gitu. Jadi tidak usah mengulang mandi lagi, tidak usah. Hadasana Suwaidu bin Sa'id, dasana Abdul Ahwas an Muhammad bin Ubaidillah anil Hasan bin Sa'din an Abih an Ali kola berkata Ali. Ja'a datang sopo rajulun seorang laki-laki ilan Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakola maka berkata dia rojul. Ini sesungguhnya saya ikut iktasal tu mandi saya minal janabati dari jenabat. Pasola itu maka wasola itu dan sudah sholat saya al-fajro pada sholat fajar. Cuma kemudian asbah tuh pagi-pagian saya kan agak terang gitu kan. Nah, waktu sholat subuh mungkin masih gelap. Paro'a itu maka melihat aku qadra maudhi'id dhufri, kira-kiranya tempatnya kuku. Ya kecil segini kecil segini ini. Lam yusibahu belum mengenai hu pada qadra maudhi'id dhufri apa alma'u air. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kunta seandainya ada kamu iku masahta membasuh kamu alaihi atas qadra maudhi'id dhufri biadika dengan tanganmu ya, ngambil air dari rambut kah atau apa terus yang belum kena air itu dibasuh gitu aja. Ajak za'aka maka mencukupi apa membasuh kepada kamu. Nah, itu caranya seperti itu. Perkara dia ngulangi sholat apa enggak, nah, ini tidak dijelaskan di sini. Nanti urusannya di ilmu-ilmu fikih nanti. Babuman utawi babnya orang tawaddoa yang wudhu di Yaman.
Fataroka maka meninggalkan diaman maudhi'an pada suatu tempat, lam yusibahu yang tidak mengenai pada maudhi' apa alma'u air. Jadi tempat itu harusnya kena air tapi sengaja ditinggalkan, tidak dibasuh. Hatasana Harmalatu benu Yahya, tasana Abdullah benu Wahbin, tasana Jarir benu Hazim, an Qatadah an Anas. Ana rojulan sesungguhnya seorang laki-laki iku ata datang dia. An-Nabiya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Waqat tawaddoa dan sungguh telah wudhu dia. Wa taroka dan meninggalkan dia mau di'adhufri pada tempatnya kuku, ya kira-kira satu kuku ini, ya. Lam yusibahu tidak mengenai pada mau di'adhufri apa alma'u air. Faqala maka bersabda lahu pada rajul sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji kembalilah kamu, fahsin maka memperbaikilah kamu wudu'aka pada wudumu. Jadi kalau mandi junub ya cukup diambilkan air itu, ini cukup ya. Tapi kalau wudu harus diulang lagi wudunya. Itu bedanya di situ ya. Kata sana Harmalatu benu Yahya, tasana benu Wahbin, wa tasana benu Humed, tasana Zaid benu Khubab, kola berkata keduanya ya Ibnu Wahbin dan Zaid bin Khubab. Kata sana Ibnu Lahiyah an Abi Zubair an Jabir an Umar bin Khattab, kola berkata Umar, Ro'a melihat sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam rajulan pada seorang laki-laki, tawaddoa yang wudhu dia rajul. Fataroka maka meninggalkan dia rajul mau di'adhufri pada tempatnya kuku, ala kodamihi atas telapak kakinya, yang mana itu kan harus basah, harus dibasuh, tapi tidak dibasuh. Fa'amarahu maka perintah sapa Nabi pada rajul an yu'ida agar mengulang dia al wudu'a pada wudu, was sholata dan sholatnya. Itu. Jadi wudumu balenono, sholatmu ya balenono. Nah. Ola berkata Umar bin Khattab, faroja'a maka kembali dia rajul. Ya nurut. Ya diulang lagi wudunya, diulang lagi sholatnya. Nah, ini kitab Thaharah wa sunaniha sudah selesai. Nah, berikutnya kita masuk di kitab shalah insyaallah.